Ini kombucha atau Scooby ya. Jadi ada di dalam toples. Nah, bagaimana penampakannya? Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Nah, itu ya kombucha. Kalau lebih jelas lagi, nah ini saya ambil ya. Ini jamur kombucha. Kombucha ini nanti dia akan beranak ya. Di atasnya itu sebesar toples ini lebarnya. Nah, kalau di yang kecil nanti kecil seperti botol ini. Terus kalau yang besar ini nanti besar di sini ya. Jadi dia akan beranak sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya besar ya jadi besar, tempatnya kecil ya jadi kecil sesuai dengan tempatnya. Terus kombucha ini itu starter untuk membuat probiotik ya. Jadi salah satu syarat tubuh kita sehat kalau di dalam usus kita bakterinya seimbang. Nah, yang disebut dengan seimbang yaitu bakteri baik 80% dan bakteri jahat 20%. Itu yang disebut dengan keseimbangan bakteri. Keseimbangan bakteri ini adalah konsep sehat atau konsep sakit. Jika seorang tubuh manusia keseimbangan bakterinya seimbang ya, maka dia akan sehat. Tapi kalau bakteri di dalam pencernaannya sudah tidak seimbang, maka dia akan sakit. Nah, keseimbangan bakteri itu angkanya 80% bakteri baik dan 20% bakteri jahat. Kalau angkanya mencapai seperti itu, maka itu disebut dengan seimbang. Namun, keseimbangan bakteri 80% dan 20% bakteri jahat itu ternyata hanya terjadi pada bayi yang hanya baru minum ASI saja. Jadi kalau bayi itu sudah makan, sudah minum selain daripada ASI, maka kemungkinan besar sudah tidak ada keseimbangan lagi. Makanya bayi yang sudah mulai makan atau minum selain ASI banyak rentan terkena penyakit. Apalagi kita yang sudah tua-tua ini, suatu hal yang mustahil mempunyai keseimbangan bakteri. Dan kemungkinan besar kita di dalam pencernaan kita bakterinya sudah tidak seimbang. Makanya kita sering sakit dan banyak yang sudah jatuh sakit. Lalu bagaimana kalau kita ingin sehat? Karena keseimbangan secara alami, secara fitrah itu suatu hal yang mustahil terjadi. Nah, kita ternyata untuk supaya bakterinya itu seimbang, kita bisa menambahnya dari makanan dan minuman. Jadi makanan yang mengandung probiotik, minuman yang mengandung probiotik seperti kombucha ini ya. Jadi kita bisa minum airnya ini, air kombuchanya kita minum ini bakterinya lengkap sekali. Jadi kombucha ini adalah starter untuk membuat probiotik sendiri. Sehingga kalau kita setiap hari minum kombucha, pagi 1 seloki, sore 1 seloki atau setengah seloki setiap hari, maka insya Allah kita akan mampu
menciptakan keseimbangan bakteri di dalam tubuh kita sehingga kita bisa sehat. Nah, jadi sudah diteliti oleh para ahli, bakteri yang ada di dalam air kombucha ini sangat lengkap sekali dan sangat banyak sekali. Jadi ini kultur jaringan bakteri-bakteri baik ya. Jadi cara untuk memeliharanya, kita harus punya dulu kombuchanya ya. Bibit kombuchanya boleh kecil boleh besar. Caranya nanti kita bersihkan toples ya, toples kaca, kemudian disterilkan, dikasih air panas atau direbus sebentar, kemudian nanti dikasih teh manis dimasukkan, jangan terlalu penuh, terus tunggu dingin. Setelah dingin kita masukkan kombuchanya ini masukkan ke dalam teh manis, kemudian dikasih air kombucha yang sudah jadi. Jadi sekali lagi, kombucha ini adalah starter untuk membuat probiotik. Jadi ini lebih mudah dari mall ya, asal kita punya. Kemudian kombucha ini bisa nanti jadi banyak. Jadi kalau sudah 10 hari atau 7 sampai 10 hari itu airnya bisa kita panen. Ambil kemudian simpan di kulkas supaya tidak jadi kombucha lagi untuk diminum sehari-hari. Nah, ini kombuchanya sisakan air sedikit ditambah lagi teh manis. Jadi nanti yang satu induk kombucha ini bisa jadi 2. 10 hari lagi kita panen lagi. Airnya diambil lagi, diminum lagi untuk minuman sehari-hari. Ini dikasih teh manis lagi. Jadi banyak setiap hari. Jadi kita bisa memperbanyak kombucha itu sendiri. Kemudian untuk kombucha ini airnya tidak harus teh manis ya. Ini saya coba dengan bunga telang. Nah, ini sebetulnya warnanya biru ya. Kalau sudah diambil di gelas biru, kemudian ini yang merah adalah rosella. Jadi rosella direbus, kemudian nanti dikasih gula pasirnya direbus juga, biar nanti kalau ada bakteri itu mati gitu. Terus dimasukkan ke toples. Ini tadi saya belum kasih kombucha karena masih panas. Nanti kalau sudah dingin saya masukin kombucha. Nah, ini juga sama bunga telang. Jadi keuntungannya menjadi berlipat ganda buat kita. Pertama, kita bisa memenuhi kebutuhan probiotik sebagai satu syarat untuk sehat. Yang kedua, kita bisa mendapatkan khasiat dari apa yang dibuat untuk kombucha ini. Misalnya bunga telang, kita mendapatkan khasiat dari bunga telang itu apa. Terus rosella juga seperti itu. Kemudian teh juga sama ada khasiatnya. Ini kita memang pakai gula pasir, tapi jangan khawatir, kita tidak minum gula pasir karena gula pasir itu dimakan oleh kombucha ini. Apalagi kalau sudah lebih dari 2 minggu, ini menjadi asam semua. Kalau asam semua ini kalau kita minum setengah seloki harus dikasih madu. Jadi nantinya manis asam. Tapi kalau masih 7 hari atau 10 hari masih ada rasa manisnya. Jadi jangan khawatir dengan gula pasir, karena gula pasir ini dimakan oleh kombucha dan dia menghasilkan rasa asam begitu. Jadi sangat penting insya Allah untuk kesehatan kita. Kombucha ini kita bisa mempunyai probiotik untuk keluarga, untuk insya Allah nanti kalau kita ada sakit, kalau di dalam tubuh bakteri itu sudah seimbang, insya Allah kita akan sehat. Jadi kalau misalnya ini ya, ini kalau dilihat secara teliti itu terjadi ada gelembung-gelembung. Jadi Bunda, kalau kita punya kombucha ya,
kombucha seperti ini. Nah, ini di dalamnya itu terlihat gelembung-gelembung ya, kalau diperhatikan. Nah, itu ibarat satu pabrik ya. Jadi ibarat kita punya, kalau di rumah kita punya sebotol kombucha ini, ibarat kita mempunyai pabrik biokimia mini yang setiap saat, setiap detik tidak pernah berhenti dan dengan teliti ini memproduksi probiotik yang sangat berguna di dalam tubuh kita. Nah, monggo silakan yang ingin mempunyai kombucha, di tempat kami ada biangnya atau bibit-bibit kombucha ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil ini bisa jadi besar kalau dipindahkan ke toples yang besar. Nanti kami pandu bagaimana cara untuk memelihara kombucha. Di sini kami tadinya hanya satu sebesar ini ada yang ngasih. Kemudian saya kembangkan, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah habis, sudah sekitar 5 tahun. Kami terus banyak orang yang membelinya, memesannya ya. Dan ini bisa kita kembangkan dengan cepat ya. Bisa dibesarkan, dikembangkan sampai tidak terhingga. Nah, inilah tentang pengetahuan kombucha. Insya Allah bermanfaat. Walhamdulillah. Rabbil alamin.